Saya nggak bisa menghafal nama orang sama sekali, kecuali orang tersebut menjadi pattern dalam hidup saya. Jadi saya bisa tahu namanya siapa kalau saya udah ketemu lebih dari 10 kali dalam waktu singkat. Kalau nggak, sampai mati saya nggak bisa tahu namanya siapa. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi pada Deddy Corbuzier? Jawabannya adalah disleksia. Sebelumnya, pasti semua udah pada familiar kan dengan nama Deddy Corbuzier? Nah, Deddy Corbuzier sendiri adalah seorang YouTuber, presenter, mentalis, dan aktor yang berasal dari Indonesia. Tak banyak yang tahu, ternyata Deddy Corbuzier pernah tinggal kelas saat SD. Selain itu, Deddy Corbuzier juga mengalami kesulitan dalam mengingat rute rumahnya dan kesulitan untuk mengingat nama. Setiap kali saya melihat jalan itu seperti jalan baru. Jadi kalau misalnya saya keluar dari rumah, terus saya belok satu gang aja, saya ngeliat bahwa jalan itu belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Jadi saya nggak bisa nyetir sendiri tanpa GPS atau tanpa orang yang nemenin. Karena jalanan lama terlihat seperti jalanan baru. Disleksia sendiri merupakan gangguan belajar yang ditandai dengan adanya gangguan pada otak. Gangguan ini juga menyebabkan seseorang tidak dapat menghafal, membaca, dan menulis dengan baik. Disleksia tergolong sebagai gangguan syaraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Oleh karena itu, penderita disleksia akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, meskipun disleksia menyebabkan kesulitan dalam belajar, penyakit ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan penderitanya. Untuk saat ini, belum ada penelitian mengenai prevalensi disleksia di Indonesia. Namun, diperkirakan prevalensi disleksia mencapai 3 hingga 10% pada skala internasional. Sebuah penelitian di Sekolah Dasar Inklusi di Surabaya menyebutkan prevalensi disleksia sebesar 0,96%. Sementara pada penelitian lain di Aceh menyebutkan prevalensi sebesar 1% di antara siswa SD. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui apakah seseorang mengidap disleksia atau tidak? Untuk gangguan belajar disleksia, ternyata kita bisa melakukan diagnosis awal secara mandiri loh. Nah, caranya adalah dengan mengamati gejala-gejala yang ada. Lantas, gejala apa saja yang mengindikasikan adanya gangguan disleksia? Pada dasarnya, gejala gangguan disleksia dibagi menjadi 3, yaitu kognitif, perkembangan, serta terdapat gangguan lainnya yang juga umum dialami oleh penderita disleksia. Untuk gangguan kognitif, bisa dialami dengan adanya gejala kesulitan untuk berpikir dan memahami, kesulitan mengeja atau kesulitan menghafal, dan lain sebagainya. Nah, gejala pada aspek kognitif inilah yang sebelumnya sempat kita bahas pada kasus Deddy Corbuzier. Kemudian, selanjutnya ada gejala dalam bentuk perkembangan. Ini bisa digambarkan dengan adanya gangguan belajar atau keterlambatan bicara pada anak. Dan yang terakhir, ada juga gangguan lainnya yang juga umum dialami oleh penderita disleksia, seperti gangguan berbicara, sakit kepala, atau terlambat membaca. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan gejala, kita sekarang akan beralih kepada cara penanganannya. Nah, untuk disleksia sendiri ternyata tidak bisa disembuhkan secara total. Meski begitu, mengidentifikasi gejalanya sedini mungkin dapat membantu penderita untuk mengurangi tingkat keparahan gangguan disleksia yang dialami. Nah, kemudian upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menangani gangguan disleksia? Yang pertama adalah dengan melakukan intervensi pendidikan. Intervensi pendidikan bisa dilakukan dengan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan belajar individu. Kemudian yang kedua bisa juga untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan untuk melatih otak agar mampu meningkatkan fungsi mental dan fisiknya. Kemudian yang selanjutnya bisa juga melalui terapi. Terapi sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga keterampilan kerja dari individu itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah konseling psikologi. Tujuannya adalah untuk menangani masalah klien yang berkaitan dengan kehidupan di sekolah, rumah, atau manapun yang menjadi problematika klien. Selanjutnya, siapa saja yang bisa terkena disleksia?
Jadi yang bisa terkena disleksia ini bayi yang saat dalam kandungan, selama kelahiran atau pada anak-anak pada masa awal memiliki keterlambatan pada perkembangan otak. Dan karena disleksia ini termasuk salah satu gangguan belajar, maka ketidakmampuan belajar dapat disebabkan oleh salah satu dari berbagai faktor atau kombinasi. Contohnya, bisa saja dari faktor bawaan seperti keturunan keluarga atau juga lingkungan tumbuh kembangnya. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Dengan memahami gejalanya. Jika adik atau siapapun di sekitar kamu yang umurnya masih kecil atau sebelum sekolah susah menambah kosakata atau terlambat bicara, bisa dikonsultasikan ke psikolog anak, dokter anak, atau guru di sekolah. Lalu jika sudah sekolah TK atau SD tapi membacanya masih terbata-bata, lalu sulit untuk menemukan kata, bertanya, menjawab, dan sulit mengingat, dapat segera dibawa ke psikolog anak, dokter anak, atau dapat dibicarakan pada guru di sekolah. Temukan kekurangan kalian dan yakini bahwa kekurangan kalian itu kalau dibalik bisa menjadi sebuah kelebihan. Lalu temukan kelebihannya apa and do it. Use that as your advantage. Gunakan itu sebagai sebuah kelebihan. And if you can do that, you can achieve your own successness. See? As simple as that. Jangan dilawan kekurangannya, tapi temukan apa kelebihan dari kekurangan Anda.